Shalom. Sekali lagi Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi kita berkumpul di bawah tenda duka cita keluarga Henok pada saat ini. Kalau tahun lalu kita menghibur keluarga karena kepergian Oma terkasih, sekarang kita kembali menghibur keluarga karena kepergian Opa terkasih. Jemaat Tuhan, di sebuah taman yang indah, ada seorang anak yang sedang jalan-jalan bersama dengan ayahnya. Ketika mereka sedang jalan-jalan, kemudian anak tersebut tiba-tiba terjatuh dan lututnya terluka. Dia menangis kesakitan dan kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa aku tidak bisa bermain tanpa harus terjatuh dan juga terluka?" Lalu sang ayah kemudian dengan senyumnya dia menjawab sang anak. Dia berkata begini, "Anakku, sakit ini mengajarkan kamu untuk lebih berhati-hati lagi dan untuk lebih kuat, serta untuk paham bahwa ayah akan selalu ada di sampingmu untuk menolongmu dan menyembuhkanmu." Jemaat Tuhan sekalian, sekiranya begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Ada saat di mana kita akan baik-baik saja, ada saat di mana juga kita akan menghadapi penderitaan yang membuat kita terluka. Saat ini kita sedang merasakan kehilangan yang mendalam, namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk menopang kita ketika kita mengalami penderitaan. Sebagaimana Tuhan menolong Ayub pada saat Ayub mengalami penderitaan, Tuhan yang sama juga yang akan menolong dan membalut luka keluarga pada saat ini ketika keluarga kembali dihadapkan dengan duka yang mendalam. Jemaat Tuhan terkasih, berdasarkan teks yang kita baca pada malam hari ini, Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10, saya mencatat beberapa hal penting untuk kita renungkan, yakni yang pertama, jika hidup merupakan sebuah anugerah, maka kematian merupakan panggilan daripada Tuhan. Jika hidup merupakan sebuah anugerah, maka kematian merupakan panggilan dari Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, sebagai manusia, terkadang hal keliru yang selalu kita lakukan adalah ketika kita selalu bersyukur, ketika kita mengalami kebahagiaan, pertambahan umur, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, ketika kita mengalami hal yang berbalik dengan kebahagiaan tersebut, kita mengalami kedukaan, kita mengalami penderitaan, baik itu berupa sakit penyakit dan lain sebagainya, kita cenderung mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayub dalam kisahnya mengajarkan kepada kita untuk mau menerima segala sesuatu dari Tuhan, baik itu suka maupun duka. Tuhan yang memberi kehidupan, dan pada waktunya Tuhan pula juga akan memanggil pulang anaknya, Opa Yohanes Henok. Tuhan yang memberi kehidupan, dan pada akhirnya Tuhan pula yang akan mengambil kehidupan tersebut. Tetapi Tuhan yang memberi kehidupan adalah Tuhan yang sama yang akan tetap membalut luka-luka orang yang masih hidup. Yang kedua, penyakit bukanlah kutukan, melainkan bagian dari perjalanan iman. Penyakit bukan kutukan, melainkan bagian dari perjalanan iman. Tadi ketika saya masuk, saya mencium keluarga, saya mendengar ada keluarga yang berkata bahwa Opa tidak suka alpa gereja. Ketika Opa sembuh, Opa minta diantar ke gereja, tetapi keluarga bilang mau bagaimana lagi, keadaan sudah sakit dan tidak bisa pergi. Seringkali kita menganggap penderitaan dan sakit penyakit yang kita alami sebagai sebuah hukuman atau kutukan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan anak-anaknya, bukan hanya satu, tapi semua.
Dia kehilangan hartanya, bukan hanya sebagian hartanya, tetapi banyak hartanya yang hilang. Dan pada saatnya, istrinya juga pergi meninggalkan dia ketika dia sedang menderita. Tetapi ia tetap setia kepada Tuhan dan ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini kita manusia pada titik ini. Kita selalu cenderung mau menerima yang baik daripada Tuhan, tetapi kita cenderung menolak hal yang buruk daripada Tuhan. Padahal yang buruk itu membuat kita semakin teguh dalam iman kita. Orang selalu bilang obat yang pahit itu dia selalu menyembuhkan. Yang pahit itu yang selalu menyembuhkan. Sementara yang manis itu yang bikin sakit. Tuhan kasih hal yang pahit supaya kita bisa memahami bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita untuk menolong kita. Tuhan kasih luka dan penderitaan supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan yang sama yang memberi kebahagiaan adalah Tuhan yang sama yang akan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, kesetiaan Ayub membuat Ayub mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita alami adalah bagian Tuhan membentuk iman kita menjadi lebih berkualitas. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam menghadapi penderitaan tersebut, tetapi Dia tetap menolong dan menyertai kita. Walaupun dalam mengalami penderitaan, kita sering mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita menganggap bahwa penderitaan atau sakit penyakit, hal yang tidak bahagia dalam hidup kita itu merupakan sebuah kutukan dari Tuhan atau sebuah hukuman daripada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita masih mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan? Ketika apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita sering menganggap Tuhan itu buruk, Tuhan tidak menolong saya. Karena sebagai manusia, pertolongan Tuhan itu diartikan ketika semua yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika semuanya itu terbalik, maka yang kita pikirkan bahwa Tuhan tidak menolong saya atau Tuhan meninggalkan saya. Hal yang ketiga, Bapak Mama, kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tidak bisa kita pungkiri, Bapak Mama, bahwa kehilangan seseorang yang kita sayangi akibat kematian membuat kita merasa kosong atau hampa. Kita tidak bisa pungkiri hal tersebut. Biarpun dia pergi karena dia sudah sakit berbulan-bulan, tetapi ketika dia pergi kita merasa hampa, kita merasa kosong. Namun kita tidak boleh larut dalam kesedihan kita. Kita harus terus melanjutkan hidup dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kesedihan yang keluarga alami saat ini adalah bagian dari proses yang akan membawa keluarga pada pemulihan dan penghiburan yang sejati. Kepergian Opa terkasih bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan baru yang akan Opa jalani. Biarlah setiap kebaikan, doa, kasih yang telah diajarkan Opa kepada anak-anak, cucu, dan para mantu, jadikan itu sebagai warisan iman yang luar biasa yang telah ditinggalkan Opa bagi keluarga untuk keluarga teruskan dalam kehidupan keluarga. Pada akhirnya sidang perkabungan yang terkasih, kiranya kita dapat meneladani iman dari Ayub yang tetap percaya kepada Tuhan dalam suka dan duka. Marilah kita saling menghibur, jangan biarkan duka yang kita alami membuat kita kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita semakin dikuatkan dalam pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.